Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya hari ini. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus membaca doa terlebih dahulu. Setelah itu play videonya. Dan buat para teman-teman, buat para guru-guru nih yang sama-sama berjuang untuk mengajar anak-anak bangsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita masih di tema 8, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya masih bersama saya, Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Nah, air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah itu dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air ke air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan, akar-akar pohon maksudnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu curah hujan. Faktor pertamanya curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Nah, seperti ini ya, curah hujan langsung jatuh ke permukaan tanah dan menyerap ke pori-pori tanahnya. Lanjut, faktor yang kedua yaitu materi batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Nah, ini adalah batuan yang terdapat di dalam tanah. Dan di gambar pertama tadi juga terlihat kan di lapisan tanahnya ada batuan-batuan kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu lereng pegunungan. Nah, air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Ini maksudnya lereng pegunungan itu yang posisinya miring ya, bukan di puncaknya. Lalu yang keempat yaitu keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Untuk gambar nomor 4 ini Miss tidak masukkan karena kalian sudah tahu ya, kita sering lihat tumbuhan di mana saja pasti ada tumbuhan. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 dan 5. Ini Miss ringkas keduanya sekalian karena judulnya sama, yaitu tentang pengaruh siklus air pada musim kemarau. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas karena dia menguap ke atmosfer. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak karena panas. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Jika musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah-tanah menjadi retak karena airnya berkurang, airnya terus menguap ke atmosfer. Lalu yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air, mereka kehausan.
Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati karena kekeringan air. Dan yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya karena airnya surut, airnya lama-lama habis. Jadi para penambak tidak bisa membudidayakan ikan. Nah, untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita bijak dalam memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, yang pertama, menutup keran air jika tidak digunakan. Artinya, jika air itu sudah penuh langsung dimatikan. Atau saat mencuci piring, kalian masih sedang membasuh piringnya tapi air kerannya jalan terus. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan ya, harus ditutup. Selanjutnya, membuat penampungan air. Nah, biasanya beberapa keluarga itu pasti membuat penampungan air agar hemat air, hemat listrik juga jadinya. Ini adalah contoh tanah sawah yang retak akibat kemarau sehingga para petani gagal panen karena tumbuhan mati dan tanah kekeringan kurang air. Tuh, padinya jadi tidak subur gitu, tanahnya juga gersang seperti itu akibat kekurangan air ya. Nah, pada saat kemarau, para petani menanam tanaman palawijaya. Palawijaya itu seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Berarti mereka beralih dari tanaman yang padi, mereka beralih ke jagung. Tapi posisi lahannya beda ya, bukan posisi lahan dengan tanah kering seperti ini. Lanjutnya, penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan adalah peristiwa yang kerap sekali terjadi di Indonesia. Ini bukan pengertian kekeringan ya, maksudnya kekeringan itu adalah peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Musim kemarau yang terjadi terlalu lama mengakibatkan kekeringan pada sumber-sumber air seperti mata air, sungai, dan danau. Nah, ini adalah kekeringan yang berdampak pada banyaknya tumbuhan yang layu dan mati karena mereka tidak mendapat sumber air. Selain itu dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Minimnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan tanah dan menyimpannya sebagai air tanah. Tapi jika tidak ada tumbuhan, maka resapan air itu akan sedikit. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Oke anak-anak Miss, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga video Miss ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Dan semoga kalian bisa mengerti materinya. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Bye-bye.